Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ramji Ramadan dari Universitas Muhammadiyah Kota Sukabumi, Prodi Ilmu Administrasi Publik, semester 4, kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kebijakan, yaitu kebijakan yang ada di Indonesia dan kebijakan yang ada di Malaysia. Di sini saya akan mempresentasikan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kebijakan publik. Baik, langsung saja. Pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah serangkaian aksi atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga pemerintah untuk menyelesaikan atau menanggapi masalah atau isu yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik mencakup berbagai tindakan, mulai dari pembuatan hukum dan regulasi, alokasi sumber daya, hingga penyusunan program atau inisiatif yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan publik bisa berkaitan dengan berbagai isu seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan ekonomi, dan lainnya. Berikutnya adalah contoh kebijakan publik yang ada di Indonesia, yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH. Kebijakan Program Keluarga Harapan atau PKH adalah program bantuan sosial bersyarat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2007. PKH memberikan bantuan tunai kepada keluarga miskin dan rentan dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh penerima manfaat. Lalu ada tujuan kebijakan ini, yaitu yang pertama, mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang kedua, meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Lalu yang ketiga, yaitu mendorong perubahan perilaku positif dalam hal kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Lalu implementasi penerimaan manfaat harus memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti yang pertama, memastikan anak-anak mereka bersekolah secara teratur. Yang kedua, mengikuti pemeriksaan kesehatan rutin bagi ibu hamil dan balita. Lalu yang ketiga, mengikuti kegiatan-kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial lainnya. Apa dampak dari kebijakan ini? Dampak dari segi ekonomi yaitu mengurangi beban finansial keluarga miskin, meningkatkan pengeluaran konsumsi rumah tangga, dan mendorong partisipasi dalam pendidikan dan kesehatan. Yang kedua, dari segi sosial yaitu meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendorong inklusi sosial. Yang ketiga, yaitu kesehatan dan pendidikan, meningkatkan tingkat partisipasi sekolah dan penggunaan layanan kesehatan dasar. Selanjutnya ada kebijakan publik yang ada di Malaysia, yaitu Bantuan Sara Hidup atau BSH. Bantuan Sara Hidup atau BSH adalah program bantuan tunai langsung yang diperkenalkan oleh pemerintah Malaysia untuk membantu rumah tangga berpendapatan rendah. Program ini merupakan lanjutan dan penyempurnaan dari program sebelumnya, yaitu Bantuan Rakyat 1 Malaysia. Tujuan kebijakan ini seperti tidak jauh beda dari kebijakan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu mengurangi beban hidup rumah tangga berpendapatan rendah. Lalu yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Lalu implementasi bantuan diberikan berdasarkan kriteria pendapatan dan jumlah tanggungan keluarga. Program ini juga melibatkan penilaian dan verifikasi data untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Apa dampak dari kebijakan ini? Dampak dari segi ekonomi yang pertama yaitu meningkatkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah. Yang kedua, mendorong konsumsi domestik dan mengurangi tekanan inflasi pada kelompok rentan. Lalu yang kedua dari segi sosial yaitu mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan inklusi sosial. Yang ketiga, pembangunan sosial, meningkatkan kesejahteraan umum dan memberikan perlindungan sosial kepada kelompok rentan. Lalu ada perbandingan kebijakan yang ada di Indonesia dan Malaysia yang tadi, yaitu dari tujuan dan sasarannya dulu, yaitu PKH yang dari Indonesia fokus pada keluarga miskin
dengan syarat untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan, bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan antar generasi. Lalu yang dari Malaysia, BSH, fokus pada rumah tangga berpendapatan rendah dan tujuan meningkatkan daya beli dan kesejahteraan jangka pendek. Lalu perbandingan dari implementasi dan kondisi, PKH, bantuan bersyarat, memerlukan partisipasi aktif dalam pendidikan dan kesehatan. Sementara BSH, bantuan tunai langsung tanpa syarat, namun berdasarkan kriteria pendapatan dan verifikasi data. Lalu ada perbedaan atau perbandingan dampak dan efektivitas. Di program PKH berdampak signifikan pada peningkatan partisipasi sekolah dan penggunaan layanan kesehatan dasar. Namun, tantangan dalam pengawasan dan evaluasi efektivitas tetap ada. Sementara yang BSH dari Malaysia efektif dalam meningkatkan daya beli dan konsumsi domestik. Namun, perlu pengawasan ketat untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan. Baik, sebelum ditutup, saya akan membacakan kesimpulan terlebih dahulu. Kedua program PKH di Indonesia dan BSH di Malaysia memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah. Meskipun pendekatan dan mekanismenya berbeda, keduanya memainkan peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan inklusi sosial. Kebijakan PKH di Indonesia lebih bersyarat dan fokus pada investasi jangka panjang dalam pendidikan dan kesehatan, sedangkan BSH di Malaysia lebih langsung dan berfokus pada peningkatan daya beli dan kesejahteraan jangka pendek. Kedua negara dapat saling belajar dalam hal implementasi, pengawasan, dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program bantuan sosial mereka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.